Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Education. Di video kali ini kita masih membahas soal simulasi tes kompetensi akademik untuk matematika tingkat lanjutan. Dan soal ini resmi dari Pusmendik Kemendikbud. Untuk tingkat SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan di part 3 ini, dan ini adalah bagian yang terakhir ya, kita akan bahas untuk soal nomor 9 dan 10. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu channel Sahabat Education, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Nomor 9, PQRS merupakan segi 4 sembarang. Nah, ini dia segi 4 sembarangnya. Jika titik T terletak pada ruas garis PR, nah ini titik T, dan titik U terletak pada ruas garis SQ, nah ini titik U-nya, ini garis SQ-nya, dengan 2 PT sama dengan TR dan 2 SU sama dengan UQ, diperoleh persamaan vektor 2 PQ tambah 2 PS tambah RQ tambah RS sama dengan A kali SQ tambah B kali TU dengan 10 kali A tambah B adalah. Oke, ini kita ambil dulu 3 vektor utamanya ya. Yang pertama ini ada vektor PQ. Nah, yang ini. Kemudian ada vektor PR yang ini. Kemudian ada vektor PS. Nah, yang ini. Nah, maka yang ini bisa kita buat 2 PQ. Ini kan, PQ ditambah PS, 2 PS. Ini ditambah RQ. RQQ. Maka ini RP tambah PS, ya kan? Tadi bisa tulis RP tambah RP tambah PQ, maksudnya tambah PQ. Oke, ditambah RS. RGS. Dari R kita mau ke S, maka RP tambah PS, ya kan? RP tambah PS. Sama dengan A dalam kurung SQ. S kita mau ke Q, maka ini SP tambah PQ, tambah PQ. Kemudian ditambah B dalam kurung TU. Nah ya, kita mau dari T ke U, maka ini TP, ya kan? TP PS tambah PS tambah SU tambah SU. Nah, oke. Nah, di sini, nah kita RP, RP itu sama dengan negatif PR, ya kan? Nah, panjang vektornya sama, tapi arahnya beda nih. Berarti ini negatif dari PR. Nah, ini bisa kita ubah jadi negatif PR. Nah, gitu kan? Negatif PR. Kemudian ada lagi sini RP, maka ini adalah negatif PR. Nah, negatif PR. Oke. Nah, kemudian di sini ada SP. SP. Sementara yang diketahui sini adalah SPS. Maka ini negatif PS. Maka ini diubah menjadi negatif PS. PQ-nya udah. Kemudian di sini ada TP. TP kita dapat nanti dari ini 2 PT sama dengan TR. Nah, 2 PT itu sama dengan TR. Nah, ini 2 kali ini sama dia dengan TR. Artinya kalau kita bandingkan PT banding TR itu sama dengan 1/2. Nah, ini nih. PT banding TR itu 1/2. Nah, kalau kita bandingkan PT ini dengan TR itu sama dengan nanti nih PT itu sama dengan 1/3. Totalnya PR ini kan 1 tambah 2, 3 nih. Banding dengan ini kali dengan PR. 1/3
dari PR-nya. Maka TP ini itu adalah negatifnya PT. Nah, maka ini bisa kita ubah. Ini nanti negatif PT. Nah, gitu ya. Kemudian ini PS udah, SU. Nah, ini SU, ini kita dapat dari ini, dari 2SU sama dengan UKI. 2SU sama dengan UKI. Nah, maka SU banding dengan UKI itu sama dengan 1:2. Maka SU kalau kita bandingkan dengan SKI, ini SKI ini, nah itu adalah 1/3. 1/3 dari SKI. Nah, ya kan? Sementara SKI ini bukan vektor utama. Nah, maka SKI ini dari S ke Q ya kan, berarti ini SP, maka 1/3 dalam kurung SP ke PQ, ya kan, ke kita SU ya, SU, SQ, maka SP ke PQ. Nah, ditambah PQ. Nah, sementara SP ini itu adalah negatif dari PS, ya kan, negatif dari PS. Ini ditambah dengan PQ, tambah dengan PQ. Nah, sehingga nanti ini SU, maka SU itu nanti sama dengan negatif 1/3 PS, ya kan? Tambah, atau kita bikinin aja dulu ya, kita bikinin aja dulu. Nah, kita substitusikan nanti ke sini. Maka ini bisa kita jumlahkan 2PQ tambah PQ ya ini. 2PQ tambah PQ, ini jadinya 3PQ. Kemudian 2PS tambah PS lagi. Ini jadinya 3PS. Nah, kemudian negatif PR tambah negatif PR. Ini jadinya negatif 2PR. Nah, ini sama dengan A. Ini dalam kurung. Kita balik aja supaya bagus ya. Ini PQ dikurang PS. Ya kan? Ini ditambah B dalam kurung. Soalnya ini kurungnya kurung besar lah. Nah, ini negatif PT. Nah, PT itu tadi 1/3 PR ya kan. Kan ini negatif 1/3 PR. Nah, ini ditambah PS, ditambah SU. SU ini 1/3 negatif, ya kan. Atau kita jabarin boleh juga nih. Negatif ya, langsung aja lah. Ini berarti negatif 1/3 PS, ya kan, ditambah 1/3 PQ. Oke, sampai sini paham kan? Nah, di sini kita lihat ada yang bisa dijumlahkan. Nah, ini ada nih. Ini bisa. PS dikurang 1/3 PS. Nah, 1 dikurang 1/3 jadinya 2/3. Maka ini boleh kita hapus. Hapus, ini jadinya 2/3 PS. Nah, B tambah 1/3 PQ. Nah, ini boleh kita keluarkan sepertiganya. Nah, kita keluarkan sepertiga yang di sini. Nah, keluarkan 1/3-nya. Nah, maka di sini eh, pertiganya hilang tinggal 2, ini juga hilang. Nah, paham ya? Nah, sehingga nanti supaya hilang sepertiga yang di sini, ini kita kali 3 semuanya. Nah, kita kali 3. Maka ini jadinya 3 PQ kali 3 menjadinya 9 PQ. Ditambah 3 PS kali 3, 9 PS. Dikurang 2 kali 3 berarti 6 PR. Ya kan? Sama dengan A kali 3. Maka ini 3A, ini dalam kurung PQ. Kurang PS.
Nah, ini dikali 3 hilang sepertiganya, berarti tinggal B dalam kurung min PR tambah 2PS tambah PQ, ya kan? Nah, kita ambil dulu yang gampangnya di sini, PR kita ambil di sini. Ini nggak ada PR di sini ada PR. Nah, negatif 6PR, nah ini yang pertama ini, itu sama dengan B kali negatif PR, berarti negatif B kali PR. Maka di sini PR-nya kita tewaskan, maka min B sama dengan negatif 6. Maka bisa kita simpulkan B-nya itu sama dengan 6. Oke, nah sekarang kita cari A-nya. Dari, misalnya kita ambil dari PQ ya. Maka ini 9 PQ, ya kan? Ini sama dengan 3A kali PQ, 3A kali PQ. Nah, gitu ya. Jalan sini. Kemudian ditambah B PQ, berarti ini ditambah B. Nah, ini kali dengan PQ. Nah, ini PQ-nya habis. Maka 9 itu sama dengan 3A tambah BB-nya 6, tambah 6. Nah, ini 9 dikurang 6. 9 dikurang 6, ini 3. 3A sama dengan 3. Maka di sini kita dapat A-nya sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan 1. B-nya 6, A-nya 1. Maka 10A ditambah B itu sama dengan 10 dikali 1 tambah 6. 10 kali 1 itu 10 tambah 6 berarti 16. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 16. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut soal nomor 10. Oke, soal nomor 10. Bersama lingkaran yang berpusat di A yang titiknya min 2,1 dan menyinggung garis 4x tambah 3y kurang 20 sama dengan 0 di titik B 2,4 adalah. Oke, ini persamaan lingkaran. Nah, kalau kita ingin membuat yang namanya persamaan lingkaran, maka nanti kita butuh yang namanya pusat. Nah, pusat. Nah, yang pusat. Nah, misalnya ini di sini dia di titik A, ya kan? Di titik A, misalnya di sini kita ambil A, B. Nah, ya kan? Nah, maka di sini kita butuh jari-jari juga. Dan jari-jari misalnya sama dengan A. Maka ini rumusnya nanti X dikurang A, ini kita kuadratkan, ditambah dengan Y dikurang B, dikuadratkan, ini sama dengan jari-jari kita kuadratkan. Nah, ini rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di titik A, kemudiannya A, B, dan jari-jarinya. Nah, maka di sini kita butuh pusat dan butuh jari-jari. Nah, sementara di sini soalnya pusatnya sudah diketahui, nah, dan jari-jarinya masih disembunyikannya. Maka di sini kita harus cari yang namanya jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini kita sketsa lingkaran kita terlebih dahulu. Nah, misalnya ini ada sebuah lingkaran dengan pusatnya di sini adalah titik A, ya kan? Di mana titik A ini koordinatnya min 2,1. Nah, ya kan? Kemudian ada garis 4x tambah 3y kurang 20. Misalnya garisnya di sini. Nah, dia itu menyinggung lingkaran di titik B. Nah, ini. Misalnya di sini di titik B. Dengan titik B ini adalah 2,4. Maka yang jari-jari itu adalah jarak titik A dengan B ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini jari-jarinya. Ini adalah jari-jari. Maka ini sama aja jarak titik A dengan titik B. Ya kan? Maka nanti jarak itu kalau dia jarak 2 titik, maka di sini R atau AB, ya kan? Itu sama dengan akar dari X2 dikurang X1. Misalnya yang titik B ini 2 dikurang min 2. 2 dikurang min 2. Nah, oke, kalau rumusnya nanti ini misalnya X2 dikurang X1, ya kan? Ini kita kuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1. Nah, ini dikuadratkan juga.
Nah, ini rumus untuk 2 titik ya, jarak dari 2 titik. Nah, ini saya bikin ini jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini bisa kita bikin akar dari 2 dikurang negatif 2. Maka di sini 4 ya kan. Maka 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 1 ini 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9, berarti 25 ya kan. Akar dari 25 itu adalah 5. Maka di sini jari-jarinya adalah 5. Nah, maka kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini. Maka kita bikin aja di sini. X dikurang A. Pusatnya ini min 2, maka jadinya tambah. Tambah 2, ini kita kuadratkan. Ditambah Y dikurang 1. Kita kuadratkan sama dengan 5 dikuadratkan. Nah, ini X tambah 2 kita kuadratkan jadinya X kuadrat. Ya kan? Ini nanti ditambah, kalikan semuanya. 2 kali 2, 4 kali X berarti 4X. Tambah 2 dikuadratkan itu 4. Ditambah lagi. Y dikuadratkan Y kuadrat dikurang 2 kali 1, 2 kali Y, 2Y. Min 1 dikuadratkan jadinya 1 itu sama dengan 5 dikuadratkan 25. Maka kita susun dia X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X ya kan, kurang 2Y, 4 tambah 1, 5, 5 dikurang 25 jadinya negatif 20. Ini sama dengan 0. Nah, ini dia jawabannya. Oke, kita cek optionnya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 3Y. Nah, kalau kita lihat di optionnya di sini, ya koefisien Y-nya ini negatif 3 semuanya. Sementara kita dapat di sini negatif 2. Nah, di sini mungkinan salah ketik kayaknya nih. Kalau ini kita ganti dia dengan angka 2, baru ada jawabannya nih. Ini misalnya 2, ini 2 juga, ini 2, ini 2, ini 2. Maka nanti jawabannya di sini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 2Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, yang ini nih jawabannya. Kalau ada option A, B, C-nya berarti ini yang D gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, bisa ya. Baiklah sahabat semuanya, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan pembahasan soal-soal lainnya kita bahas di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan sahabat semuanya diterima di PTN yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.